temperamen. Tetapi ternyata Allah menghendaki kados Nabi Musa ketika memukulkan batu yang sangat keras, ternyata di dalamnya terdapat sumber yang luar biasa. Ketika pesantren Al-Ibanah mulai pertama kali kita ikrarkan pada saat niku, kaula ingkang kula undang karena pada saat niku dereng tepang namine Pak Kiai Haji Musa, dereng tepang Gus Mutur nggih, dereng enten menawi. Rumiyin pundi kula kados motor niku. Rumiyin kula nggih dereng ngetese. Ingkang kula hadirake cuming Pak Haji Sutrisno kalih Pak Ditarmin, kula ikraraken Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita dirikan pondok pesantren Al-Ibanah. Pak terus kaget, kok Al-Ibanah, kok Anul Hidayah? Oh ini pun tersanipun Gusti Allah kok mesti Pak. Sebetulnya sakit ya, tetap Al-Ibanah. Pun langite niku pun tertulis ten Lauh Mahfuz niku Al-Ibanah. Ini ngetegake pondok pesantren tuh dibangunane. Ini sing bangun nggih jenengan. Di story napa Pak? Ya Pak Haji Stres gebyok setunggal, Pak. Jadi jenengan pikir, gebyok setunggal niku lho. Niku diterangke ten pondok kangge pondok pesantren damel napa niku. Tapi la ilaha illallah, semua kehendak Allah. Keterbatasan bersama Allah tutupi, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanannya sampai pondok pesantren Al-Ibanah, alhamdulillah berkah doa kebersamaan panjenengan sedaya sampai saat menika semua tingkatan pembelajaran wonten. Mulai tingkat kula niku menawi madrasahipun niku tidak iya wonten. Setaranipun SD wonten. Alhamdulillah. Lajeng ningkat malih wusta. Wusta niku menawi pondok pesantren Salafiyah menika sanawiyah. Madrasahipun alhamdulillah wonten, kestaranipun setingkat SMP alhamdulillah wonten. Lajeng meningkat malih tingkat aulia. Tingkat aulia menika aliyah setara SMA wonten. Dados tidak usah kemana-mana, mulai daripada MI sampai aliyah lengkap sama wonten. Lajeng tahfiz Al-Quran menjadi program utama. Tidak ada satupun santri Al-Ibanah yang tidak menghafalkan Al-Quran, baik putra maupun putri. Dados platform pesantren Al-Ibanah adalah pesantren tahfiz Al-Quran, dan alhamdulillah sampai saat ini satu-satunya pondok pesantren tahfiz Al-Quran di Wonogiri yang masih mendapatkan beasiswa langsung dari pemerintah pusat hanya pesantren Al-Ibanah di Wonogiri. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah belum dicabut peringkatnya sebagai pondok pesantren yang mendapatkan beasiswa langsung dari pemerintah pusat Jakarta. Lajeng bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantren Al-Ibanah juga menyelenggarakan daurah hadis kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim,
Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Jadi samangke pasca aliyah saged dipun lajengaken daurah hadis ingkang sanatipun langsung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetes mboten maca mboten, tapi apa yang menjadi matan kita, apa yang menjadi syarah kita, semua sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sanadnya insya Allah qawi, sahih. Alhamdulillah ugi untuk melengkapi ilmu hadis yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Ibanah, kita juga memiliki 9 hadis musalsal. 9 hadis musalsal ingkang sanatipun saking Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajen Margoyoso Pati ingkang rumiyin nate menjadi Rais Am PBNU sampai seumur hidup. Juga menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mulai diangkat sampai seumur hidup. Karena luar biasa beliau menika mensanadkan 9 hadis musalsal. Hadis musalsal itu baik matannya, kemudian torekohnya. Kalau musalsal bilbukah, maka kita harus mengajarkan kepada santri kita harus dalam kondisi menangis. Kalau tidak menangis, berarti musalsalnya terputus, sanadnya terputus. Kalau bi ahadilih, maka ketika kita mensanadkan harus dengan memegang jenggot. Kalau kita tidak punya jenggot, maka kita tidak bisa mensilsilahkan hadis itu. Itu dari Pak Romo Yai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Dan 3 diantaranya adalah hadis jaminan masuk surga. Musalsal dari Romo Kiai Sahal Mahfud, diantara musyabbakah, musafahah, dan mu'anaqah. Man syabbakani dakhala jannah. Barang siapa orang yang musyabbakah dengan guru sampai Rasulullah, pasti masuk surga. Itu kita ajarkan kepada santri-santri kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang pun muliakan Allah Subhanahu wa taala, ampun merasa ragu. Semua kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Al-Ibanah, kitab-kitab yang bersanad sampai kepada pengarang kitabnya. Karena semua kitab-kitab yang saya pelajari dari Romo Kiai Sahal Mahfud bersanad, beliau dari Syekh Yasin Al-Fadani sampai pengarang kitabnya masing-masing. Kados misalkan santri-santri napa menika belajar Jurmiyah sampai pada pengarang kitabnya. Ada sanad-sanadnya. Kalau teliti santri-santri minta sanad, kita kasih sanad yang sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Santri-santri pasca aliyah, santri-santri yang telah menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu itu susah. Ya. Orang yang belajar ilmu, terutama ilmu agama, sangat sedikit. Tetapi jauh lebih susah lagi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian tantangannya, kewajibannya kita harus mengamalkan. Orang yang memiliki ilmu agama
yang benar-benar daripada guru itu sedikit. Dan jauh lebih sedikit lagi adalah orang yang punya ilmu dan diamalkan. Maka paling saya pesankan, paling saya tekankan kepada seluruh santri-santri, terutama yang di wisuda, i'mal bi, amalkan dengan ilmu yang kita miliki, jangan sia-siakan. Ya. Jadi nanti kalau saya misalkan sewaktu-waktu meninggal, kalau pesen kali Pak Kaji, kalau meninggal itu dikubur nih atau bikin jenengan malah, waduh medeni, medeni ya. Nah, kalau meninggal tanggung jawab semua santri-santri untuk melanjutkan nih semua ilmu-ilmu kita, lanjutkan semuanya. Mas insyaallah ya. Santri yang dimuliakan Allah, al-ilmu bila amalin wabal. Al-amalu bila ilmin dal. Wal jam'u bainahuma kamal. Ini harus kita pegang teguh. Orang yang sudah berilmu dikatakan ulama. Walau nubdatan minal ilmi wal qalilatan wa huwa ulama. Jadi orang yang punya ilmu dia adalah ulama. Al ilmu bila amalin wabal. Ilmu yang kita miliki tetapi tidak kita amalkan, tidak kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berjalan di muka bumi sebagaimana orang-orang yang bodoh tidak berilmu. Kita ngomong apa yang kita tangkap tanpa kita saring, tanpa kita kita lihat benar atau salahnya. Kita bicara tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita berbuat maksiat di mana saja misalkan, kemudian ada maksiat kita juga diam saja tanpa ada trik bagaimana menghentikannya. Wabah. Percuma ilmu kamu, buang saja di tempat sampah. Dosa besar terhadap diri kita kalau kita punya ilmu tidak berusaha untuk mengamalkan. Ini pesan kepada orang-orang hafiz Al-Quran. Jangan banggakan bahwa kita itu sudah hafiz Al-Quran. Apa artinya sebuah hafalan Al-Quran? Apa artinya penguasaan ilmu tanpa amal? Wabah. Percuma. Bahkan akan hujatun alaina, akan menjadi hujatan bagi kita. Ini loh, lulusan alibana kok kelakuannya kok ngene iki. Ana hujatan alaina. Al-amalu bila ilmin dol. Amal perbuatan yang tidak didasari ilmu itu sesat. Pramila menawi enten para alim ulama, para kiai itu mulangnya nganggo ilmu enggak? Saka ngendi iku? Belajare saka ngendi? Wah, itu yo layak. Karena al-amal bila ilmin dol. Kita mengajarkan ilmu yang kita ajarkan bukan dari guru. Gurunya setan. Qala al-hukama. Gurunya setan. Kita menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran kita sendiri, tidak dari para sahabat. Kalau dari sahabat, dari mana? Sanadnya putus. Dol. Sesat. Walaupun benar. Ayo begitu. Kita amal dengan ilmu tanpa ilmu. Sesat. Walaupun amal kita ini benar. Apalagi salah. Begitu. Maka para hufaz yang nanti di wisuda, para pasca aliyah, kalian adalah berilmu, berquran. Maka satu langkah ke depan dasari dengan Al-Quran. Tanda tanya orang berilmu itu tidak gugupan,
menghadapi sesuatu masalah itu nyantai. Wah, itu kata, oh yes, pikir sih. Golei Quran, golei orang ngawur. Jadi orang berilmu sekali dia melaksanakan kebijakan kayaknya salah, tetapi nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian ternyata oh iya ini benar. Nih, jadi tidak tapi disalahkan kalau kan itu memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini orang berilmu. Wal jam'u bainahuma kamal. Kalau ada orang yang memiliki ilmu banyak, Quran juga dia hafalkan, ilmu mulai yang dasar, mulai kalau nahwu itu mulai jurumiyah sampai Ibnu Aqil syarah daripada daripada Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Kalau fikih ya mulai dari Mufaddil Fiqhiyah dia sudah kuasai sampai kitab-kitab yang besar kena misalkan besar lagi misal kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' misalkan ya semua dipelajari. Yang tingkat middle, tingkat tengahan yang misalkan Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain sebagainya ya, semua itu benar-benar kita pegang, kita beramal dengan kitab-kitab kita. Jadi ilmu itu berbicara saat kita kesepian. Maka seorang ulama tidak pernah merasa kesepian. Wah ini katanya Pak Kiai kok di jero kamar, bosen karena pikirannya berbicara dengan ilmunya. Kalau tanpa ilmu akan bosan. Dengan Al-Quran nggak akan ada stres. Raya tidak menghafal Al-Quran itu stres itu raya. Nggak ada. Nggak ngapal ke ayat-ayat setan nggak stres ya. Wah ayat-ayat setan. Al-Quran walaupun 30 juz meremet. Nah, misalkan tiang-tiang sepuh dulu iyo maca sak lembar mawon lawala. Ya. Nah, mulai 30 juz meremet tapi mboten enten sing stres. Mboten enten. Karena apa? Mukjizat daripada Allah. Jadi santriwati sampun ngantipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu prinsip yang harus kita pegang adalah mengamalkan ilmu kita. Jadi dalam hidup kita itu ada 2 saja pilihan. Jangan pilih pundi. Belajar apa mengajar? Titik. Mun, bebas dengan milih. Belajar apa mengajar? Tidak ada pilihan yang ketiga. Nganggur ngetekur ning omah hilang, tidak ada. Itu kamu santri. Nek kurang pertados mereka enten masteripun monggo Pak Yai Hasan, mereka lulusan API Tegalrejo. Pak wes niku lulusan pesantren sedaya. Pondok pesantren API Tegalrejo sampai lulus kula rumiyin mondok API Tegalrejo 7 dina terus mboten kerasan bablas ya. Lha saya itu kalau niku daftar. Mau daftar teng Tegalrejo ngene Pak Abdurrahman Khudori. Kalau mboten kerasan. Nah, terus terdirake kalau belajar kalian bahasa Mahfud. Terus saya pindah ke bahasa Mahfud. Jadi 2 saja. Belajar apa mengajar. Kalau tidak belajar ya mengajar. Titik. Pesan saya. Tidak ada pesan yang lain. Wangel nih, belajar ya wangel, ngantuk-ngantuk, pemenang mengajar. Tambah wangel meneh. Itulah. Seperti saya, seandainya saya 2 tahun hidup di Purwantoro, kok pada saat itu saya belum mendapatkan santri baik dari tempatan atau dari santri 2 atau 1 saja selama 2 tahun,
sudah pasti saya tinggalkan Purwantoro, pasti, dengan segala risiko. Jadi yang Purwantoro mriki nek aji musir kali kula gampang, betul sah. Oh, betul sah. Udah diberi santri-santri, nggak ada santri sama sekali. Saya linglung selama 2 tahun nggak ada pengajaran, sudah saya hijrah. Istri saya udah saya janji seperti itu. Nih 2 tahun nggak dapat murid, 2 tahun nggak ada orang yang belajar sama kita, sudah kita cari tempat yang bisa mengajar. Jadi belajar atau mengajar. Kalau tidak mengajar, kita harus belajar sampai mati. Kita menjadi santri nggak apa-apa. Gimana santri semua? Insya Allah ya, semuanya ya, insya Allah ya. Ini urusan saya yang paling awal. Yang kedua, jangan merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Jangan merasa sombong. Ya. Semakin kita berilmu, semakin menunduk. Kita jangan takut dikatakan orang bodoh. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, ketika dikasih pertanyaan 100 pertanyaan, semuanya nggak bisa dijawab, nggak bisa. Nggak mau, karena dasarnya tawadhu. Maka pondok pesantren Al-Banah, kalau kita dari awal, ilmu bukan kebanggaan, tetapi ilmu adalah tanggung jawab yang harus diamalkan dan diajarkan. Jadi jangan bangga. Kalian sudah hafid Al-Quran, jangan bangga. Kalian sudah lulus aliyah, jangan bangga. Itu masih sangat-sangat banyak yang harus kalian pelajari. Ini di pondok pesantren Al-Banah, kitab-kitab yang besar sama sekali belum tersentuh. Ya, sama sekali belum tersentuh. Saya belajar sama Mbah Sahal Mahfud kitab Ihya Ulumuddin dan juga Mukhtasar Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, belum pernah tersentuh sama santri, belum pernah. Risalatul Qusyariyah yang mengupas tentang ilmu sufi, kitab yang dibuat rujukan oleh ahli-ahli thariqah, belum pernah tersentuh pada santri. Ya. Banyak sekali kitab jenenge posonan-posonan, kitab gede-gede tidak ada belum. Ya, jadi santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kalian pelajari di pondok pesantren itu baru setetes. Jangan merasa seperti katak di dalam tempurung. Jangan merasa pandai, kalian itu masih bodoh. Ilmu yang kalian miliki itu baru setetes. Maka tanggung jawab kalian menambah. Silahkan daurah hadis, silahkan kuliah, silahkan sampai luar negeri kita antar, kita prihatinkan. Teman kita ini sekarang yang sudah di luar negeri berapa? Coba 7. Kemarin kita berangkatkan 4, sekarang yang mau berangkat 5. Di South Africa, silakan belajar tambah. Santri yang berhasil, santri yang soleh adalah santri yang ilmunya bisa melampaui daripada kiainya. Itu ukuran santri. Anak yang soleh adalah anak yang bisa melebihi daripada orang tuanya sendiri, baru dikatakan soleh. Orang tuanya tani biasa, maka kita harus lebih tinggi. Orang tuanya kiai, harus lebih kiai, baru dikatakan soleh. Itu namanya balas budi terhadap orang tua. Sekarang ilmu, santri yang solehah adalah santri yang ilmunya melebihi kiainya. Saya belajar sampai Pakistan, kalian harus belajar sampai mana itu? Silakan. Nah, begitu. Insyaallah semuanya ya. Guru yang berhasil adalah guru yang bisa menghantarkan ini status-statusnya ini. Mumpung kita. Jangan merasa berhasil menjadi guru, jangan merasa berhasil menjadi kiai. Guru atau kiai yang berhasil adalah guru dan kiai yang bisa menghantarkan santri-santrinya sampai ilmunya melebihi yang kita miliki. Jadi all out. Enggak ada satupun setetes ilmu yang kita simpan, semua diserap santri. Insyaallah saya niat, semua santri juga niat insyaallah.
Monggo. Pondok Pesantren Al-Banah menekankan ilmu. Tapi saya secara pribadi jenengan tangklet terus terang nih jenengan tangkleti ya. Jenengan tangkleti. Misalkan lain karena jenengan kadang juga ada sing manggil kula Pak Kiai atau sing ustaz atau sing macam-macam. Nah, jenengan niku napa? Kula niki aslinipun mulai dasar mulai kula dilahirake niku NU. Bon titik. Saya itu NU. Ilmu yang saya ajarkan, muamalah yang saya ajarkan semuanya NU. Tetapi saya ikut dakwah. NU itu dakwah. Waduh, rasa diakoni NU. Ya resiko. Begitu kan. Ya saya ikut dakwah. Karena saya memandang dakwah ini satu sistem yang tidak dimiliki oleh NU. Terutama pendekatan door to door, mengajak sholat. Saya dulu memimpikan Kiai sebelum mengenal dakwah, saya memimpikan muamalahnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Mbah Abdul Hamid Pasuruan itu setiap subuh, karena bapak saya, abah saya itu santrinya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kakak saya mondoknya semuanya di Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Subuh, setiap subuh niku ngetuki napa menika pintune tonggo-tonggo. Tendang karena niku mboten enten nggih. Setiap subuh Mbah Hamid Pasuruan itu ngetuki tok 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 tok. Ayo misalkan ini misalkan Pak Sakimin, ayo men Sakimin. Ayo orang masjid. Mangke ayo saiki masjid niku Mbah Hamid Pasuruan. Sehingga hasilnya Masjid Agung Pasuruan penuh jamaah. Saya senang itu ada pada jamaah tabligh, walaupun tidak sempurna, tetapi saya suka memikirkan umat untuk menguatkan kembali amalan-amalan sunnah. Saya ikut jamaah tabligh. Nah, tetapi di dalam jamaah tabligh macam-macam, orang NU banjir, orang Muhammadiyah ada. Memang dakwah tidak membeda-bedakan, yang penting sholat. Dakwah itu yang penting sholat, ajaranmu ayo dikerjakan. Maka saya muamalah NU, tapi santri saya ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, banyak NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Salafi, ada yang MTA, mungkin ada yang MTA ada MTA gitu, MTA ini. Tapi perlu panjenengan ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, NU, Muhammadiyah, MTA, Salafi, Wahabi, itu semuanya yang diangkat adalah Al-Quran dan Hadis. Kalaupun berbeda, itu terserah masing-masing. Nah, ya, dan itu ilmunya semua saya tularkan kepada santri-santri, karena di dalam daurah hadis perbedaan madhab sampaikan semuanya. Oh ini kalau menurut Imam Maliki itu begini, Imam Hanafi begini, Imam Syafi'i begini. Kalau semuanya sampaikan, silakan. Nah, tapi kalau kamu mencintai kiai kamu, ya amalannya begini. Nah begitu kan. Kalau mau yang lain ya monggo. Nah, santriwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi yang harus kita pegang adalah al-ilmu bila amalin kasyajaratil bila samrat titik. Cukup mengatakan kalau selaku pengasuh pesantren Al-Banah tentunya matur suwun sangat atas kerawuhan kehadiran panjenengan sedoyo. Ini tidak bisa kita balas kecuali permintaan kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang balas panjenengan sedoyo. Kebahagiaan dunia akhirat dipermudah rezekinya, Allahumma. Kalau leres-leres ini ngapunten, memang pengadaannya sangat sederhana karena kita melihat situasi kondisi yang masih menghargai pemerintah yang masih melarang corona. Ya apapun penerimaan kita tetap hargai, kita hormati, maka kita adakan secara sangat sederhana. Cukup mengatakan saling kawula, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim ala